Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UN tahun 2019 dalam rangka menghadapi ujian akhir sekolah. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita mulai dengan soal ke-16. Baterai nikel kadmium atau disingkat dengan baterai nikat merupakan baterai ulang pertama dan harganya yang paling murah, sehingga banyak digunakan pada mainan anak-anak dan juga pada berbagai gawai. Reaksi yang terjadi pada baterai tersebut adalah logam Cd, kadmium, bereaksi dengan nikel oksida dan H2O menghasilkan kadmium hidroksida ditambah nikel hidroksida. Kita diminta menentukan dari reaksi tersebut spesies manakah yang bertindak sebagai reduktor. Kita tuliskan lagi di sini reaksinya tanpa wujud zatnya. Cd tambah NiO2 dan seterusnya. Lalu kita periksa masing-masing bilangan oksidasinya. Cd ini unsur berdiri sendiri atau bebas. Nilai bilangan oksidasinya adalah 0. Jadi semua unsur bebas nilainya 0. Lalu ini NiO2. Kita ketahui O itu biloxnya adalah min 2. Jadi jika dikali 2 ini adalah min 4. Dan diingat lagi jumlahnya itu harus sama dengan 0 dalam suatu senyawa. Maka jika O2 nya ini min 4, maka Ni-nya didapat plus 4. Karena plus 4 dan min 4 hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita periksa yang sebelah kanan. Ini ada CdOH 2 kali. OH itu muatannya selalu min 1. Min 1 dikalikan dengan 2, ini adalah min 2. Jadi CD-nya pasti plus 2 karena jumlahnya harus sama dengan 0. Begitu juga dengan NiOH 2 kali. OH nya ini selalu min 1 dikalikan dengan 2, dia pasti min 2, sehingga Ni nya pasti bernilai plus 2 karena jumlahnya juga harus sama dengan 0 dalam suatu senyawa. Lalu kita hubungkan Cd dihubungkan ke Cd. Dari 0 ke plus 2, biloxnya itu naik. Jika naik, maka disebut reaksinya oksidasi. Diingat lagi, pengertian oksidasi adalah reaksi di mana zatnya mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 ke plus 2. Zatnya, CD-nya ini disebut zat reduktor. Jadi berkebalikan, jika reaksinya oksidasi, maka zatnya disebut reduktor. Kita periksa Ni-nya. Ni dari plus 4 menjadi plus 2. Bilangan oksidasinya turun. Jika turun disebut reduksi. Ingat lagi, reduksi adalah reaksi di mana suatu zat mengalami penurunan bilox dari plus 4 menjadi plus 2. Lalu zat yang sebelah kiri yang mengalami penurunan bilox itu adalah NiO2. Disebutkannya adalah molekulnya, lalu dia disebut sebagai oksidator. Jadi karena reaksinya reduksi, maka NiO2-nya disebut oksidator. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah CD disebut reduktor karena dia mengalami kenaikan bilox atau bilangan oksidasi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan membahas soal nomor 17.
Tetapan keseimbangan asam lambangnya Ka dari C6H5COOH adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Kita diminta menentukan nilai pH yang dihasilkan jika 50 ml larutan C6H5COOH 0,1 M dicampurkan dengan 100 ml larutan C6H5COOK 0,1 M. Perhatikan zat yang direaksikan itu adalah C6H5COOH tergolong asam lemah. Kemudian C6H5COOK itu adalah garam yang dibentuk dari asam lemah. Jika disebutkan campuran dari asam lemah dan garamnya. Larutan seperti ini disebut larutan penyangga. Besarnya pH dari larutan penyangga itu dirumuskan dengan H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garam. Kita masukkan angkanya, konsentrasi H+ itu sama dengan Ka tadi diketahui 6 kali 10 pangkat min 5. Lalu yang mol asam itu didapat dari perkalian antara 50 ml dengan 0,1 M. Jadi dikalikan 50 dikali dengan 0,1. Sedangkan mol garam itu didapat dari perkalian 100 ml dengan 0,1. Lalu ini 6 kali 10 pangkat min 5. Lalu dikalikan 50 dikali 0,1 itu adalah 5. Lalu 100 dikali 0,1 adalah 10. Jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5. Jika diperkecil ini menjadi setengah. Yang dikalikan adalah 6 dikali setengah, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Setelah H+ dapat, maka ke rumus pH sama dengan min log H+. Konsentrasi H+ sama dengan min log konsentrasi H+-nya didapat 3 kali 10 pangkat min 5, maka ini pangkatnya ke depan menjadi 5, lalu ini disambung dengan min log 3. Jadi jawaban yang tepat besarnya pH larutan penyangga adalah 5 min log 3, atau jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan membahas soal ke-18. Perhatikan data berikut. Terdapat 5 larutan garam dan terdapat persamaan hidrolisisnya, lalu ada perkiraan pH-nya. Yang diminta adalah kita menentukan data yang berhubungan dengan tepat, ditunjukkan pada pasangan nomor berapa di antara 1 sampai 5 larutan garam tersebut. Kita ingat lagi, kelihatannya di sini soalnya susah, tetapi patokannya sebetulnya adalah gampang. Kita harus ingat basa itu ciri-cirinya adalah memiliki ion OH- dan pH-nya itu lebih besar dari 7, yaitu dari 7 sampai batasnya ke 14. Sedangkan asam itu memiliki ciri-ciri H+, terdapat ion H+, dan besarnya pH-nya itu lebih kecil dari 7. Dan satu lagi, ada larutan yang bersifat netral, itu pH-nya pas sama dengan 7. Jadi kita tinggal melihat seperti ini. Reaksi atau larutan garam nomor 1 memiliki persamaan hidrolisis. Akhirannya ada ion H+. H+ itu yang betul adalah seharusnya pH sama dengan lebih kecil dari 7, tapi ini lebih besar dari 7. Berarti yang
nomor 1 ini salah. Kemudian reaksi yang kedua, hidrolisisnya menghasilkan ion H+, juga harusnya pH lebih kecil dari 7, dan di sini betul pH lebih kecil dari 7. Yang ketiga, dihasilkan ion OH-. OH- itu bersifat basa dan memiliki pH lebih besar dari 7. Berarti nomor 3 juga betul. Sekalian kita periksa yang keempat, itu ada OH-, harusnya basa, pH-nya lebih besar dari 7. Di sini salahnya adalah pH sama dengan 7. Berarti ini salah. Dan yang terakhir ada ion H+, seharusnya pH-nya lebih kecil dari 7. Berarti yang ini adalah salah karena di sini pH-nya lebih besar dari 7. Maka jawaban yang tepat, pasangan yang paling tepat adalah yang nomor 2 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan membahas soal nomor 19, yaitu tentang penerapan teori asam dan basa. Seorang petani kebingungan karena lahannya sudah tidak produktif lagi dibandingkan sebelumnya karena terdampak hujan asam letusan gunung berapi. Padahal secara rutin ia telah menambahkan pupuk nitrogen dan amonia dengan tujuan untuk menyuburkan lahannya. Setelah pH tanah diperiksa, ternyata justru diperoleh pH tanah sebesar 2. Menurut pandangan ahli, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan justru akan menyebabkan pH tanah menjadi sangat asam. Disebabkan karena bakteri dalam tanah mengoksidasi ion NH4+ menjadi nitrat atau NO3-. Kemudian ada beberapa zat berikut, K2HPO4, NH4, NO3, CaCO3, CONH2 2 kali, ini adalah urea. Manakah yang dapat ditambahkan oleh petani tersebut agar tanahnya kembali menjadi produktif? Di soal ini disebutkan pH-nya sebesar 2, itu sifatnya sangat asam. Maka untuk menetralkan pH-nya harus ditambah zat yang bersifat basa atau memiliki pH di atas 7. Kita periksa satu persatu zat yang tersedia. Yang pertama adalah K2HPO4. Kalium golongan alkali ini akan membentuk basa kuat. HPO4 itu membentuk asam lemah. Basa kuat ditambah asam lemah, yang lebih kuat adalah basanya, maka ini bersifat basa. Kemudian NH4 NO3. NH4-nya ini amonium hidroksida, itu adalah basa lemah. Kemudian NO3-nya ini dari asam nitrat, itu adalah asam kuat. Maka ini bergabung akan membentuk larutan yang bersifat asam karena asamnya bersifat lebih kuat. Kemudian CaCO3. Ca ini golongan alkali tanah akan membentuk basa kuat, sedangkan CO3 itu dari H2CO3 atau asam karbonat adalah asam lemah. Jadi yang ini akan bersifat basa. Terakhir adalah pupuk urea, yaitu CO NH2 2 kali. Ini adalah pupuk yang bersifat netral, tidak asam maupun tidak basa. Pada soal ini yang dicari adalah pupuk yang bersifat basa. Jadi pupuk yang pertama dan yang CaCO3, yaitu kapur ya disebutnya. Maka jawabannya adalah 1 dan 3 atau B. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Terdapat 2 macam larutan basa, yaitu
amonium hidroksida NH4OH 0,1 m dan Kb-nya diketahui 10⁻⁻⁵. Dan larutan basa kuat yaitu natrium hidroksida NaOH 0,001 m. Kita diminta menentukan manakah pernyataan yang benar untuk kedua larutan basa tersebut. Pada pilihan yang A, harga pH kedua larutan sama, maka kita harus menghitung besarnya pH dari kedua larutan tersebut. NH4OH itu tergolong basa lemah. Ini adalah basa lemah amonium hidroksida. Maka untuk menentukan besarnya pH dari basa lemah adalah rumusnya konsentrasi OH- itu adalah akar Kb dikali dengan M-nya. Kb-nya diketahui, akar Kb-nya diketahui 10⁻⁵, M-nya diketahui 0,1 atau 10⁻⁻⁴. Jadi hasilnya adalah akar 10⁻⁻⁶ jika diakarkan menjadi 10⁻⁻3. Setelah mendapatkan konsentrasi OH-, maka kita ke rumus POH. Rumusnya adalah min log konsentrasi OH-. OH-nya tadi telah didapat 10⁻⁻3. Ini satuannya M. Jadi min log diganti angka 10⁻⁻3 didapat hasilnya 3. Setelah mendapat POH baru ke pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang 3, hasilnya didapat 11. NH4OH sudah didapat pH-nya. Sekarang kita cek NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. Rumus untuk menentukan POH dari basa kuat itu adalah POH langsung sama dengan min log B kali M. B-nya itu adalah jumlah OH. Di sini OH-nya hanya 1, nanti diganti angka 1. M-nya itu adalah konsentrasi NaOH yaitu 0,001. Jadi dimasukkan angka min log B-nya tadi diganti 1, M-nya diganti 10⁻⁻3. Ini hasilnya langsung 3 dan pH-nya sama dengan 14 dikurang 3 didapat hasilnya 11. Jadi betul jawaban yang A itu pH-nya adalah sama, yaitu sama-sama 11 walaupun larutannya satu basa lemah dan yang satu basa kuat. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk jawaban yang B dengan indikator penolphthalin, larutan tidak berwarna, ini salah karena larutan basa dengan indikator PP akan menghasilkan warna merah. Lalu yang C salahnya, konsentrasi NH4OH sama dengan konsentrasi NaOH. Konsentrasi itu adalah M. M-nya itu berbeda, yang NH4OH itu 0,1, NaOH 0,001. Jadi salahnya di situ yang C. Sedangkan yang D, dibutuhkan konsentrasi asam yang tidak sama untuk menetralkan kedua larutan tersebut. Karena pH-nya ini sama, konsentrasi OH-nya sama, sama-sama 10⁻⁻3, maka seharusnya dibutuhkan konsentrasi asam yang sama untuk menetralkan kedua larutan itu. Jadi salah yang D. Lalu yang E, konsentrasi ion OH- dari NH4OH lebih besar dari NaOH. Itu salah karena konsentrasi OH-nya sama-sama 10⁻⁻3. Jadi jawabannya ini bukan lebih besar, harusnya sama besar.
Demikianlah pembahasan soal UN Kimia 2019 telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal dengan cara pengerjaan yang sama dengan yang tadi telah dijelaskan. Yang pertama, kalian diminta menentukan besarnya pH larutan. Ini ada basa kuat, kemudian ada basa lemah. Yang kedua, diminta menentukan sifat larutan berikut, apakah bersifat asam, basa, atau netral dari larutan A, B, C. Diingat lagi manakah yang tergolong asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Lalu yang ketiga, kalian diminta menentukan besarnya pH larutan penyangga yang terbentuk dari 30 ml C6H5COOH, ini adalah asam lemah, yang dicampur dengan 40 ml C6H5COONA, ini adalah garam.